Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Praktikum Pengantar Basis Data. Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas kelanjutan dari topik terkait dengan SQL Join. Maka di sini saya beri judul SQL Join Part 2. Oke. Join konsepnya sama dengan pembahasan kita di pertemuan 10 kemarin, yaitu join merupakan operasi yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih. Nah, kemarin kita belajar dua tabel, nanti kita coba melihat apabila kita menggunakan tabel yang lain lagi. Jadi ada tiga, nanti kita contohkan. Dengan didasarkan dengan pencocokan antar kolom pada tabel yang berbeda. Kemudian berikut adalah beberapa jenis dari SQL Join. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ini ya, inner join dan juga outer join di pertemuan yang lalu, di pertemuan 10 ya. Ada theta join, ada equi join. Theta itu not equi ya kemarin. Kemudian outer join kita bagi ada left join, ada right join ya. Kemudian ada full outer. Dimana kemarin ketika kita mengimplementasikan full outer ternyata tidak ini ya terakomodir di dalam MySQL sehingga nanti kemarin saya rekomendasikan untuk menggunakan union. Nanti kita sedikit ulas union di akhir. Kemudian kita masuk di fokus pembahasan kita yang belum dibahas, yaitu di pertemuan ini kita akan pelajari bersama terkait dengan self join dan juga cross join. Nah, apa itu self join? Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, self join ya sesuai namanya ya. Jadi katakanlah di sini ada dicontohkan tabel A ya. Nah, karena dia melakukan self join, maka dia akan melakukan gabungan ya. Join ya di sini. SQL self join adalah mekanisme bergabung dengan tabel itu sendiri. Jadi dengan dirinya sendiri. Di sini ada panah merujuk kepada tabel itu sendiri ya. Self join digunakan ketika membuat kumpulan hasil gabungan record di dalam tabel dengan beberapa record lain, tapi dari tabel yang sama. Untuk sintaknya select A kolom name, jadi tabel A ini diinisialisasikan A, kemudian B kolom name ya dari tabel B ini sebenarnya dari satu tabel yang sama, hanya saja penamaannya saja dibuat berbeda. From tabel 1A, tabel 1B ya. Jadi satu tabel yang sama saja, hanya saja namanya saja berbeda. Di kodekan nama berbeda. Where A dot common field sama dengan B dot common field ya. Kita melihat sisi kesamaannya. Kemudian di sini kita melihat contohnya untuk self join di sini. Untuk mendapatkan daftar karyawan dan juga supervisor, maka kita bisa menggunakan pernyataan SQL sebagai berikut ya. Nah, di sini dicontohkan ada suatu tabel ya, katakanlah tabel employee atau tabel karyawan. Nah, employee ID di sini adalah identitas ya, ID dari employee atau karyawan. Nah, di sini employee supervisor ini diambilkan juga dari employee ID. Di mana di sini kita bisa melihat ya, ada beberapa perbedaan warna ya, ada merah, ada biru. Nah, di sini dikatakan misalkan employee ID 251 ini VJS ini tidak memiliki supervisor, tengahlah kosong. Kemudian di employee ID 273 Unat Nayar. Nah, di sini memiliki employee supervisor 251 yaitu VJS ya, yang pertama tadi ya. Jadi karena supervisor itu juga merupakan employee ya, jadi bisa mengambilkan, merefer dari tabel serupa. Nah, dia mengambil ya ini ya. Unat Nayar ini diambilkan ya supervisornya ternyata dari 2051 yaitu VJS. Kemudian
Kita melihat di bawahnya ada 264, mohon maaf. Ini Rakesh di sini supervisornya itu 273. Nah, di atasnya ya Unat ini. Kemudian kita lihat ada 269 Anat. Anat di sini ada 251. Kita ambil lagi Vijes. Tuh. Kemudian ada 255 Vinod. Nah, ini ternyata sama juga supervisornya Vijes. Kemudian ada 275 Mukesh, di sini 273 supervisornya. Berarti yang Unat. Nah, ini ya ada perbedaan warna. Maka karena dia melakukan join dari diri sendiri ya, self join ya. Nah, di sini ketika kita menuliskan menggunakan kode, nah, misalkan seperti ini, select, katakanlah A, employee ID, EMP ini ya, S employee ID, A EMP name, S employee name, kemudian B. Nah, di sini kita mau mengambil yang akan dijadikan sebagai supervisor gitu, employee-nya. Atau kita mendata employee dan juga supervisornya. Tapi kan supervisor itu berasal dari employee juga, karyawan juga gitu. Nah, di sini kita menggunakan inisialisasi yang sedikit berbeda, B dengan EMP ID ini sama ya. Nah, ini supervisor ID, B EMP name ya. Ini supervisor name. Nah, from employee A, employee B ya. Karena satu tabel yang sama ya. Tadi ya kita melihat strukturnya ya. Ini tabel 1 juga. Hanya saja kita menggunakan ini alias ya. Ini pemanggilannya berbeda. Ini A, ini B. Nah, ini ya, ada A, ini B. Where, nah ini katakanlah A dot employee supervisor dan B ini employee ID ya. Nah, sama ya, ada EMP supervisornya juga. Tapi kita melihat dari A, nah dari supervisor ini disamakan dengan ID yang ada di depan. Jadi kita peroleh outputnya yaitu ini ya, teman-teman. Kita hanya mengambil yang ada nilainya ya di sini karena di sini ada kode employee supervisor sama dengan employee ID. Maka ketika di sini kosong kan berarti tidak ada kesamaan. Berarti otomatis langsung skip ke di bawahnya ya. Ada ini 251. Nah, di sini ya. Kan yang ke data di sini dulu. 251 langsung yang ke sini dulu kita melihatnya. Nah, ini ya 251. Kemudian masuk lagi kita urutkan 251. Ini Vinod. Nah, ini ya. 251. Ini kita tahu ya. (251) juga. Ini. Kemudian 251 ya. Nah, ini. Kemudian yang ada supervisornya juga 273 ya. Nah, kita karena mengurut tidak ada urutan ya di sini, tapi disampaikan kita ambil dari employee ID dulu. Di employee ID, nah di sini diambil ya datanya karena tidak ada proses pengurutan ya, tidak ada sortingnya, jadi ini dengan urutan pemanggilan bebas ya. Nah, ini diambil ada employee ID-nya di depan tadi ya. Yang memiliki supervisor saja. Ini ya. Yang memiliki data supervisor beserta nama dan juga employee ID-nya. Nah, di sini nanti kita bisa peroleh ya supervisor name-nya ya. Nah, dengan ID ini kita merefer kepada employee mana, dengan ID mana gitu, dengan namanya siapa. Nah, ini.
Contohnya seperti ini, karena di sini kita lihat ya kenapa urutannya mungkin tidak ini ya, tidak urut ya teman-teman, karena memang kita tidak menggunakan sorting. Jadi yang memenuhi kondisi saja di sini ya, karena where sama dengan berarti terpenuhi kondisi maka dipanggil. Tuh. Kemudian masuk ke SQL cross join. Nah, kalau di dalam SQL cross join di sini itu mengembalikan semua baris ya untuk semua kemungkinan kombinasi dari dua tabel. Ini menghasilkan semua baris dari tabel kiri yang kemudian digabungkan dengan semua baris dari tabel kanan. Nah, jenis gabungan ini dikenal sebagai Cartesian product atau produk Cartesian di mana A dikalikan dengan B. Misalkan jika tabel kiri katakanlah memiliki 100 baris, tabel kanan memiliki 100 baris, maka hasil cross join itu adalah A 100 tadi dikalikan B 100, maka ada 10.000 baris. Nah, di sini penggabungannya mungkin sedikit berbeda ya teman-teman. Apa namanya? Kalau kita kemarin belajar full ya, full join itu kan menggabungkan secara keseluruhan. Kalau di sini setiap anggotanya, teman-teman perbedaannya. Setiap anggotanya tepat dipasangkan dengan tabel yang selanjutnya. Katakanlah di sini dengan gambar ya, kita lebih mudah melihatnya. Misalkan tabel 1 dengan anggota 1, 2, 3. Kemudian tabel 2 dengan anggota 1, 2, 3, di mana anggotanya, katakanlah tabel 1, ini dipasangkan dengan semua anggota dari tabel 2. 1, ini ya warna biru, merujuk ke 1, merujuk ke 2, merujuk ke 3. Kemudian di tabel 2, ini orange, 2 tepat ya, 1, 2, dan 3 juga. 3 yang hijau, 1, 2, dan 3. Jadi semuanya ini tepat ya, berpasangan ini ya. Anggota tabel 1 dengan tabel 2. Jadi hasil kalinya ya. Sintaknya jika kita melihat strukturnya yaitu select all, misalkan katakanlah menggunakan select all from tabel 1 cross join tabel 2. Kemudian kita coba melihat contoh dari cross join. Cross join di sini ada dua tabel ya untuk dilakukan cross join ya. Di sini ada tabel food, ada tabel company. Nah, di dalam tabel food di sini ada berapa ini? Ada 7 ya. 7 baris. Kemudian di company ini ada 5 baris. Untuk mendapatkan nama item dan kolom unit item ya. Jadi ini ya teman-teman. Nama item atau item name dan juga kolom unit item, item unit ya. Pada tabel makanan dan nama perusahaan ini ya food dan juga perusahaan. Di kolom kota perusahaan company city ya. Nah, setelah cross joining maka ini ya kita menggunakan pernyataan seperti ini. Contohnya misalkan select food item name ya. Kita ambil item name-nya, nama item, kemudian item unit ya. Kemudian company company name dan juga company city. Nah, ini ya company name, company city, from food ya dari makanan, cross join kan dengan company. Atau kita menggunakan ini ya SQL code yang tidak menggunakan kata cross join juga bisa. Kemarin kita bisa menggunakan koma ya, menjadi food, company. Di sini kita lihat. Nah, dari masing-masing ya food ini kita pasangkan ya dengan masing-masing anggotanya ini, panah ini ya. Di masing-masing panah kita pasangkan dengan semuanya.
Nah, atau bisa kita katakan nanti si company ini juga bersesuaian dengan ke semua item. Nah, seperti ini untuk cross join. Nah, ini tadi kode sintaksnya atau SQL code-nya. Nah, di sini katakanlah ini ya, kita melihat relasinya. Nah, misalkan di sini ya tadi ya, dari company ya. Company ada tadi 5 company ya. Jadi katakanlah company dari ini ya, order all. Order all di sini kita pasangkan dengan anggota dari item ya. Di sini ada 7 item. Kita pasangkan satu persatu dari masing-masing anggota ke 7 baris tadi. Nah, di sini maka kita bisa lihat ya, berdasarkan ini ya, company name, katakanlah ini order all. Nah, kita bisa melihat ya, semuanya ya, semua anggota itemnya ini dipasangkan ya, dipanggil gitu. Kemudian kita lihat yang kedua dari Jack Hill. Nah, ini Jack Hill ini kan ada 7 juga. Nah, ini ya, dipasangkan dari semuanya item. Kemudian ada Akas Food, ini yang ketiga ya. Ini dipasangin juga ya dengan ketujuhnya. Sama ya, ini dan seterusnya. Jadi pastikan masing-masing anggota ya. Dari A itu berpasangan satu dengan anggota dari tabel B. Kemudian kita melakukan join multiple table menggunakan inner join ya. Di sini kemarin kita belajar inner join untuk 2 tabel. Kita coba mengenal ketika mengkombinasikan 3. Ya. Ada tabel country, ada tabel city, ada tabel customer. Di mana di sini ya, ID dari country merupakan foreign key. Country ID di dalam city ya. Nah, ID primary key dari city nanti akan masuk foreign key ya. City ID di customer, di tabel customer. Nah, di sini kita bisa melihat struktur dari masing-masing tabel. Di sini ada tabel country ya. Country. Oh, ini kebalik teman-teman naruhnya. Jadi seperti ini mungkin biar enggak bingung. Kita switch posisi ya. Nah, ini ya. Nah, tempatnya agak sedikit mepet. Kita lanjutkan dulu. Jadi di sini tadi ada tabel country ya. Ada ID, country name English, dan juga country code. Kemudian di sini ada city, ID city name. Nah, latitude longitude country ID. Kemudian ada customer ya, customer yang di bawah. Customer yang di bawah di sini. Ini ada ID, customer name, city ID, customer address, next call date, sama TS inserted. Di sini kita coba melakukan join multiple ya dari ketiganya ya. Kalau kita berbicara terkait inner, maka kita melihat ini teman-teman irisan ya. Kalau kemarin kita menggunakan 2 tabel kan hanya irisannya di sini ya. Nah, kalau kita menggunakan 3 ada satu lagi tabel. Nah, jadi kita penggambarannya seperti ini. Kita mencari nilai yang ada di tengah-tengahnya, gitu, yang merah. Nah, kita mendaftar semua negara dan pelanggan yang terkait ya nanti. Untuk setiap negara, ini menampilkan nama dalam bahasa Inggris. Country name Inc. Kemudian nama kota. Nah, ini city name. Kemudian nama pelanggan ya.
Nah, di sini kita menggunakan kode select country name English, kemudian city name, kemudian customer name, from country. Pertama kita di country dulu, kemudian kita inner join. Kita gabungkan dengan irisan dengan city. Non-city di mana ini ya? Country ID itu, karena ini teman-teman country ID-nya ini kan foreign key dari primary key di ID country. Kemudian inner join juga customer. Nah, ke sini ke customer di mana ini ya? Customer city ID ini ya, teman-teman. Customer city ID ini foreign key ya. Dari ini ya. Primary key ID di city. Jadi strukturnya karena kita menggunakan multiple table inner join ya. Table 1 S apa gitu. Misalkan ini menggunakan S ya, atau mungkin langsung bisa ada inner join double. Nah, nanti hasilnya akan diperoleh seperti ini, teman-teman. Kita melihat ya tadi ya. Di customer di sini cukup ini ya, customer name-nya kan tadi ada 4 ya. Jewelry store, bakery, cafe, sama restoran di sini ya. Nah, ini teman-teman, name-nya ada 4. Jewelry store, bakery, cafe, sama restoran. Nah, di sini kemudian kita cocokkan. Dia tadi meminta yaitu ada ini kan customer name, kita bergeser ke city, city-nya ya. Nah, jewelry store, city-nya apa? Nah, ini ya, ada city-nya, ID-nya 4. Berarti kita merujuk ke sini, city-nya 4, di sini ya, New York. Nah, kita geser. Nah, ini ya, city name-nya dapat New York. Kemudian ada tadi ya, bakery, cafe. Bakery dan cafe, kebetulan city ID-nya sama, 1 dan 1, 1 Berlin. Nah, ini masuk Berlin. Dan yang terakhir restoran. Ini ya, restoran 3. 3 itu apa? Zagreb. Nah, kita masukkan. Tadi ya, Zagreb. Kemudian country name, nah ini tinggal menyesuaikan dengan city name. Tadi misalkan New York ya. New York. Nah, ini New York, country ID-nya ini 4. Oh, berarti United States. Di sini 4. Kemudian di sini ya, ada apa nih? Berlin. Berlin. Kita Berlin, country-nya 1. Berarti 1 itu apa? Oh, Jerman. Kemudian ada ini ya, Zagreb. Zagreb ini ya, teman-teman, masuk ke sini. 3. Berarti di sini apa nih? Kroasia. Nah, ini ada salah satu contoh untuk join multiple table ya. Kita menggunakan inner join, jadi kita tahu irisan di tengah-tengahnya ini. Kalau kemarin kan baru pakai 2 gitu. Kemudian kita sedikit review kembali untuk SQL Union. Nah, kemarin teman-teman ketika mengerjakan ya untuk LKP 10, nah di sana ketika kita melakukan full outer join ya, itu apa? Tidak dapat direalisasikan menggunakan MySQL. Sehingga saya sarankan untuk menggunakan Union ya. Nah, kita coba bahas kembali terkait dengan Union. Nah, pernyataan union ini merupakan suatu cara lain untuk mengembalikan informasi ya dari beberapa tabel dengan satu query. Pernyataan union memungkinkan ya melakukan query terhadap beberapa tabel untuk menghasilkan ini ya, kumpulan gabungan ya. Untuk penulisan sintaknya atau SQL query-nya ini select kolom 1, 2, dan 3 katakanlah dari tabel 1. Kemudian union select kolom 1, 2, dan 3 dari tabel 2. Atau mungkin bisa dikombinasikan yang lain. Kemudian ini akan mengembalikan kumpulan hasil ya
dari ketiga kolom yang berisi data dari kedua query nanti digabungkan. Kumpulan hasil ya di sini ya. Secara default pernyataan union akan menghilangkan duplikat. Nah, kalau kita menggunakan union ya nanti hasilnya itu akan otomatis menghilangkan duplikat. Kalau union all itu maka akan semua apa namanya isi ya isiannya itu nanti akan ditampilkan ya. Jadi ada kemungkinan untuk duplikasi juga ketika kita menggunakan union all. Union ini berguna ya ketika kolom yang dikembalikan dari tabel itu berbeda, tidak memiliki kolom atau data yang dapat dibandingkan ya. Jadi ketika kita hanya ingin misalkan menggabungkan ya, kombinasikan bisa menggunakan union. Dan kalau untuk query ya, perbedaan mungkin bisa terasa kemarin itu saya coba ya. Kalau misalkan union all, karena union all itu dia ada duplicate ya, ini ada waktu yang sedikit berbeda, agak sedikit lebih lama. Kalau union ini agak lebih cepat karena dia meringkas ya, tidak yang duplikasi tidak dimunculkan gitu. Kalau yang union saja ya union saja itu kan tidak ada duplikasi, jadi lebih cepat. Kalau union all ini mungkin ada beberapa nilai duplikasi, jadi agak sedikit lama ketika melakukan query-nya. Nah, demikian untuk materi kita di pertemuan 11. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.